Oke. Mas Radar, Mbak Susi, Mas Robi, 3 dulu ya. Ada mic masih. Wah, ini Pak Lurah turun tangan nih. Sini dulu. Saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita mendapat pencerahan dari Ketua Umum. Tapi menurut saya nanti Pak Ketua Umum sendirilah yang akan menjelaskan. Masih ada yang jauh Mas Taufik, supaya lengkap ini dulur-dulur semuanya. Jadi diceritakan tadi bahwasannya kudeta. Sebetulnya kudetanya seperti apa sih? Mungkin saatnya kita harus belak-belakan di sini. Kudeta. Tapi kita nggak berani menceritakan. Memang kita tidak ceritakan. Tapi saatnya barangkali kalau dulur-dulur ini tadi kan diminta tingkat 2 untuk menjadi mediator. Kalau mau cerita gimana sih kudeta, masa nggak tahu lagi kan? Nggak pas. Jadi sebaiknya memang harus dibekali. Kudetanya seperti apa? Kalau Mas Taufik nggak tego, saya yang akan berbicara. Terus satu lagi Mas Taufik yang saya tadi barusan saya ngobrol-ngobrol sama dulur-dulur ini. Sebetulnya buku putih ini kunci kita, senjata kita untuk kita bermediasi dengan para pejabat. Kalau nggak tahu, pejabat dikasih ini masih nggak mau belajar, ya memang nggak dibaca barangkali, ya kan? Jadi saya kembali kepada teori perang itu begini. Katanya the man behind the gun. Jenengan dikasih peluru, dikasih senjata segede apapun, sebetulnya ini kekuatan intinya siapa yang di belakang daripada yang megang senjata itu. Lagi kayak diwoco, jenengan gak wani ngomong, ya bahasa alam aja lah kalau begitu. Ya tadi itu dia disampaikan oleh Mas Taufik, ya gak wani ngomong, nanti dibantu oleh pusat. Bukan kita mau mendiskreditkan jenengan, enggak. Dibantu, gitu loh. Tapi caranya mesti kasih buku ya tentu harus dibaca supaya dengan kalau bermediasi sama pejabat bisa ngomong gitu. Kalau ada kesulitan, matur Mas Taufik, siapa yang akan tugasnya untuk mendampingi panjenengan nanti untuk bermediasi. Ini saya kira dari saya ini tambahan dari Mas Taufik, tapi saya ingin sekali bolak-balik kok dikatakan kudeta, pokoknya apa sih kudeta ini? Jadi nanti saya ingin mengangkat Mas Taufik, ingin mengangkat beliau itu punya kesabaran setengah jiwa. Loh bener loh. Kalau saya itu waktu itu sudah saya kerahkan pakai HP, ini Kapolres sudah ada di depan, ada dari Intel, ada di taruh kopi sudah di depan. Cuman Mas Taufik tenang saja gitu ya. Jadi saya juga nggak sepuh itu, nggak ngomong gitu. Jadi terpaksa saya ngikuti Mas Taufik, sabar setengah jiwa gitu. Antar suun Mas. Terima kasih. 6 dulu ya saya tanggapi. Mbak Susi itu sudah nggak perlu saya respon. Apa yang disampaikan Mas Robi dan Mas Khairul, pada prinsipnya kita ini harus 4 papan. Kapan nendang B, kapan nendang C, kapan nyerkel, kita semua tahu. Kapan harus bersikap tegas, kapan harus luas. Jadi nggak bisa dibiayai. Karena sekali lagi kita ini organisasi persaudaraan. Jadi kita harus pandai-pandai, jangan sampai di dalam berorganisasi ini kita karena emosi justru merusak persaudaraan. Tapi prinsipnya sikap tegas harus kita lakukan. Cuman kapan kita harus bersikap tegas? Harus berhitung. Ini akan meredain pasduran atau tidak. Kalau 1-2 meredain ya nggak apa-apa. Jadi seperti yang
sampaikan oleh Masri kepada kita semua. Ini kan ibaratnya air jernih sama air keruh, nggak bisa dicampur. Sikap kita terhadap air keruh, ya kita harus biarkan, biar menep dewe. Nanti sisanya yang jadi rekan itu, ya kita buang. Dan yang perlu kita ingat kembali bahwa kita ini sudah pernah bersumpah sanggup memelihara persaudaraan lahir batin. Prakteknya di lapangan monggo untuk kita hayati, kita rasakan bagaimana kita bisa menggemi sumpah kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita warga Persaudaraan Setiahati Trate yang diwakili oleh para pengurus pusat, perwakilan pusat, cabang, dan majelis luhur telah menyelenggarakan konsolidasi nasional. Agenda yang kami lakukan di dalam proses konsolidasi nasional diantaranya evaluasi kegiatan kita selama 1 tahun terakhir ini, termasuk peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung, baik itu kaitannya dengan suran maupun terkait dengan organisasi Persaudaraan Setiahati Trate. Alhamdulillah dalam proses perjalanannya kita secara bertahap telah berhasil menyelesaikan banyak hal, terutama yang terkait dengan Badan Hukum PSHT. Berkat kerja keras dari teman-teman semua, Badan Hukum Persaudaraan Setiahati Trate telah kita tertibkan dengan disahkannya Badan Hukum Perkumpulan oleh Menteri Hukum dan HAM. Mudah-mudahan dengan terbitnya Badan Hukum Perkumpulan ini, jalan untuk ikut memayu Hayuning Bawono bisa kita selenggarakan dengan lebih baik. Nah, hari ini kita telah bersepakat untuk memperbaiki sistem latihan kita, memperbaiki dan mengefektifkan lembaga diklat, baik itu untuk pelatih di bidang prestasi, pelatih di bidang silat ajaran maupun bela diri praktis. Mudah-mudahan dengan adanya perbaikan-perbaikan sistem pendidikan ini sekaligus bisa menyiapkan kader-kader kita ke depan agar PSHT bisa ikut menyiapkan SDM unggul untuk Indonesia maju. Itulah inti dari Konsolnas hari ini. Mudah-mudahan ikhtiar kami mendapat keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih.